Militer Israel menyerang iring-iringan ambulans yang membawa pasien yang terluka parah. Ambulans dibom Israel setelah meninggalkan rumah sakit Al-Shifa di Gaza pada Jumat 3 November waktu setempat. Setidaknya 60 warga Palestina tewas dan terluka akibat serangan udara Israel. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Khudra, mengatakan Israel menargetkan konvoi ambulans tersebut. Sementara itu, militer Israel mengaku pesawatnya menargetkan ambulans. Israel berdalih bahwa kendaraan itu digunakan oleh unit Hamas yang dekat dengan posisi mereka di zona pertempuran. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengecam keras serangan Israel terhadap ambulans yang membawa pasien. Ia sangat terkejut dengan laporan serangan mematikan Israel terhadap warga sipil di dekat rumah sakit. Adapun kejadian ini beberapa jam setelah militer Israel mengebom sejumlah rumah sakit di Gaza. Dilaporkan serangan Israel menghantam gerbang depan rumah sakit Al-Shifa. Juru bicara Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina Muhammad Abu Musbah mengatakan pintu masuk ke rumah sakit dipenuhi warga sipil ketika serangan itu terjadi. Seorang sopir ambulans dan anggota staf PRCS selamat, namun satu orang menderita luka pecahan peluru di kakinya. Militer Israel mengaku menyerang konvoi ambulans di dekat rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza pada Jumat 3 November. Dilaporkan 15 orang tewas dan 60 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan ambulans tersebut membawa pasien yang terluka parah untuk dipindahkan ke Mesir untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Beginilah penampakan mobil ambulans yang menjadi target serangan di Gaza. Ambulans dengan nomor 101 terlihat ringsek parah dan tidak bisa digunakan kembali. Di bagian depan ambulans juga terlihat rusak dan sebagian gosong. Belum diketahui nasib sopir ambulans tersebut selamat atau menjadi korban jiwa. Rekaman video di lokasi kejadian juga menunjukkan orang-orang terluka dan meninggal di luar rumah sakit terbesar di Gaza itu. Para korban juga terdampar di dekat ambulans yang menjadi target serangan tersebut. Pasukan IDF menargetkan ambulans tersebut dengan dalih digunakan oleh Hamas. Israel mengaku mengidentifikasi pergerakan pasukan Hamas di zona pertempuran menggunakan ambulans. IDF mengklaim sejumlah pasukan Hamas tewas imbas serangan mematikan ini. Hasan Nasrullah tidak mengungkap rencana militannya akan terlibat dalam perang melawan Israel di jalur Gaza, namun ia membenarkan bahwa Hizbullah memasuki pertempuran dengan Israel pada 8 Oktober atau sehari setelah Hamas menyerang wilayah Israel. Demikian disampaikan Nasrullah dalam pidato pertamanya di hadapan ribuan pendukungnya setelah perang Israel dan Hamas pecah. Dia memperingatkan Israel agar tidak melakukan serangan pendahuluan ke Lebanon. Ia pun memperingatkan serangan terhadap Lebanon akan menjadi kesalahan paling bodoh dalam sejarah Israel. Selama terlibat konflik lintas batas, Nasrullah mengungkap bahwa 57 militan Hizbullah telah terbunuh. Hizbullah kini meningkatkan operasinya setiap hari di perbatasan Lebanon dan Israel Utara. Hal ini berpotensi meningkatkan eskalasi militer melawan Israel. Peningkatan eskalasi Hizbullah akan menyesuaikan dengan tindakan Israel. Nasrullah mengatakan semua opsi di Lebanon terbuka dan Hizbullah siap menghadapi segala kemungkinan. Dia mengatakan penempatan kapal induk Amerika Serikat di Timur Tengah tidak akan membuat takut Hizbullah. Dalam kesempatan itu, Hizbullah mengatakan tujuan kelompoknya adalah menghentikan perang di Gaza dan mendukung agar Hamas menang melawan Israel. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah berpidato di hadapan ribuan orang terkait konflik Israel-Hamas pada Jumat 3 November 2023. Berikut 5 poin kesimpulan pidato pertama Nasrullah sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Nasrullah berbicara kepada para pengikutnya tanpa mengungkap rincian tentang langkah selanjutnya yang kemungkinan diambil oleh kelompok bersenjata Hizbullah dalam membela Palestina. Namun pemimpin Hizbullah itu memperingatkan agar Israel tidak melancarkan serangan pendahuluan ke Lebanon. Ia memulai pidatonya dengan memberi penghormatan kepada para militan Hizbullah dan kelompok lain yang tewas dalam perang melawan Israel. Pemimpin kelompok bersenjata Lebanon itu juga berterima kasih kepada Irak dan Yaman yang telah
mendeklarasikan perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Nasrullah membantah keterlibatan Hizbullah dalam serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Dia menyebut serangan yang menewaskan 1.400 orang itu murni dilakukan oleh Palestina. Poin kedua, Nasrullah menyebut operasi Hizbullah tidak ada hubungannya dengan keputusan yang diambil oleh faksi lain dalam poros perlawanan. Ia mengatakan operasi ini independen dari Iran. Poin ketiga, Nasrullah juga menyalahkan Amerika Serikat atas keberlanjutan kekerasan di Gaza. Dia menuding Amerika Serikat tetap diam melihat ribuan bayi dan anak-anak di Gaza yang hancur akibat rudal Israel. Kemudian Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memasuki perang sejak 8 Oktober atau sehari setelah serangan Hamas terjadi. Lebih lanjut, Nasrullah menyerukan negara-negara Arab lainnya untuk membantu Gaza. Dia membuat seruan yang sama seperti dibuat Iran awal pekan ini. Nasrullah pun berharap suatu saat seluruh manusia akan mendengarkan alasan yang masuk akal. Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah di Lebanon, melontarkan ancaman kepada Israel pada Jumat 3 November 2023. Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan pendahuluan ke Lebanon. Hal ini disampaikan Nasrullah ketika berpidato untuk pertama kalinya sejak perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Sebelumnya, Nasrullah telah memperingatkan Israel untuk tidak membuat kesalahan yang merugikan dengan meningkatkan perang. Pemimpin Hizbullah itu dalam pidato yang dinanti-nantikan ini tidak mengungkap rencana eksplisit untuk memperluas konflik kelompok teror Lebanon dengan Israel. Namun dia menahan diri dan mengutuk serangan Israel di Gaza. Hanya saja dia menegaskan bahwa semua skenario terbuka dan bisa diambil merespons konflik di Gaza. Ia mengatakan Hizbullah harus bersiap-siap menghadapi segala skenario dan pilihan yang akan datang. Lebih lanjut, Nasrullah menyalahkan Amerika Serikat sebagai dalang atas perang di Gaza. Dia menuding Amerika Serikat tetap diam melihat ribuan bayi dan anak-anak di Gaza yang hancur akibat rudal Israel. Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga mengungkap bahwa tujuan milisi ingin segera menghentikan perang di Gaza. Hizbullah juga ingin memastikan milisi sekutunya di Palestina, yakni Hamas, memenangkan peperangan. Meski demikian, Nasrullah membantah adanya dugaan keterlibatan Hizbullah dalam serangan 7 Oktober. Dia menegaskan bahwa serangan ke wilayah Israel itu 100% keputusan Palestina. Hasan Nasrullah, seorang pemimpin kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon, memberikan pidato pertamanya sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Dalam pidatonya pada Jumat 3 November, Nasrullah menuding Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas perang di Gaza. Nasrullah menganggap serangan brutal Israel di Gaza didalangi oleh Amerika Serikat. Ia pun mendesak sekutu utama Israel itu untuk menghentikan agresi di Gaza jika tidak ingin perang meluas. Pemimpin Hizbullah itu memperingatkan kemungkinan peningkatan eskalasi ketika milisinya terlibat dalam pertempuran lintas batas dengan Israel. Nasrullah menegaskan milisinya yang didukung kekuatan Iran siap menghadapi kapal perang Amerika Serikat di Laut Tengah. Dia mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa kapal induk yang dikerahkan ke Timur Tengah tidak membuat militan Hizbullah takut. Menurutnya, seluruh dunia kini menutup mata atas agresi militer Israel terhadap warga Palestina. Ia mengatakan tidak ada satupun pihak, termasuk komunitas internasional, yang menggerakkan jari mereka atas apa yang menimpa Palestina hari ini. Ia menyinggung baik itu Dewan Keamanan PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, Uni Eropa hingga Liga Arab. Menurutnya mereka tidak ada satupun yang bersikap nyata merespon kejahatan genosida ini. Nasrullah menyebut Palestina telah ditinggalkan dan dilupakan sepenuhnya. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah menyebut banyak front dalam perang melawan Israel. Dia menegaskan bahwa pasukan Zionis tidak bisa menghancurkan militan Hamas di Palestina. Sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu, Israel mendapat sejumlah serangan dari berbagai kelompok perlawanan. Selain diserang dari Lebanon dan tepi barat Palestina, Nasrullah mengatakan bahwa sekutunya Irak dan Yaman telah bergabung melawan Israel dan Amerika Serikat. Dia pun berterima kasih kepada Irak dan Yaman yang telah bergabung membela Palestina. Sebagaimana diketahui, militan Houthi Yaman telah meluncurkan drone dan rudal beberapa kali ke Israel. Sementara Irak pro-Iran setidaknya melancarkan 30 serangan terhadap
terhadap pasukan Amerika Serikat di Suriah dan Irak. Dalam pidato perdananya pada Jumat 3 November, Nasrullah mengatakan semua skenario terbuka dan bisa diambil untuk merespon konflik di jalur Gaza. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa kelompoknya telah masuk perang pada 8 Oktober lalu atau sehari setelah Hamas menyerang Israel Selatan. Hizbullah telah terlibat baku tembak dengan Israel di sepanjang perbatasan. Ia pun menyebut hal itu mungkin terlihat remeh, namun menurutnya hal itu sangatlah penting, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1984. Meski demikian, Nasrullah menegaskan Hizbullah tidak mendalangi serangan pada 7 Oktober lalu. Militer Israel mengaku telah menargetkan sebuah ambulans di dekat rumah sakit Al-Shifa Gaza pada Jumat 3 November 2023. Akibat serangan itu, setidaknya 15 orang tewas dan 60 lainnya terluka. Dalam pernyataannya, IDF menyebut roketnya menabrak ambulans yang membawa pasien terluka parah. Pasukan IDF menargetkan ambulans tersebut dengan dalih digunakan oleh Hamas keluar dari jalur Gaza. Militer Israel mengklaim telah menewaskan anggota Hamas dalam serangan ini. Dikutip dari The Time of Israel Sabtu 4 November, Hamas disebut mencoba menyelundupkan pejuangnya keluar dari jalur Gaza menggunakan ambulans yang mengevakuasi puluhan warga Palestina yang terluka ke Mesir awal pekan ini. Demikian diungkap oleh seorang pejabat senior Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya. Disebutnya, Hamas telah menyusun daftar korban luka yang akan dievakuasi dari Gaza untuk perawatan di Mesir. Daftar tersebut kemudian diperiksa oleh pihak Mesir dan Amerika Serikat. Para pemeriksa menemukan sepertiga dari daftar adalah pejuang Hamas. Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan bahwa daftar tersebut akan ditolak, tapi tidak ada satupun dari 76 warga Palestina terluka yang ada di daftar kemudian dievakuasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan akan mengunjungi Israel. Kunjungan Zelensky terjadi ketika negaranya sendiri masih berkonflik dengan Rusia. Media Israel Channel 12 menyebut persiapan Zelensky untuk mengunjungi Israel sudah memasuki tahap lanjut. Dia rencananya akan bertolak ke negara Yahudi di pekan depan. Zelensky diperkirakan akan tiba di Tel Aviv paling cepat pada Senin atau Selasa. Adapun kunjungan Zelensky ini merupakan pertama kalinya sejak konflik Israel dengan Hamas memanas pada 7 Oktober lalu. Pemimpin Ukraina itu akan meninggalkan negaranya meski juga berperang. Media tersebut menyebut pertemuan Zelensky dengan pemimpin Israel akan mengirimkan sinyal bahwa dunia bebas sedang diserang akan berhadapan dengan dunia yang tidak terlalu bebas dan sedang menyerang. Hal ini seperti front persatuan Israel, Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat melawan poros Rusia dan Iran. Seraya menambahkan bahwa Israel mengakui kunjungan Zelensky berpotensi akan meningkatkan legitimasinya dalam perang melawan Hamas. Pemimpin kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon yakni Hasan Nasrullah tengah menjadi sorotan setelah menyampaikan pidato perdananya soal perang Israel dengan Hamas. Nasrullah dalam pidatonya mencemooh Israel dan menuding Amerika Serikat menjadi dalang perang di Gaza, Palestina. Lantas siapa sebenarnya sosok Nasrullah? Dikutip dari Al Jazeera Sabtu 3 November, Nasrullah memegang jabatan strategis di kelompok militan Muslim Syiah di Lebanon. Ia merupakan Sekretaris Jenderal Hizbullah. Pria kelahiran 1960 di Beirut Timur itu sejak kecil digambarkan sebagai murid luar biasa yang mengabdi pada ajaran Islam. Nasrullah adalah anak pertama dari 9 bersaudara yang dibawa oleh orang tuanya mengungsi dari Lebanon Selatan. Lalu pada tahun 1975, orang tua Nasrullah pulang kampung. Nasrullah yang baru berusia 15 tahun bergabung dalam pergerakan amal yang dibentuk oleh kelompok Islam Syiah di Lebanon. Nasrullah yang mendalami ilmu Al-Quran di Najaf, Irak berhasil mengenyam pendidikan dengan baik. Namun di tengah upayanya menimba ilmu, Nasrullah diusir oleh pihak berwajib Irak untuk kembali ke negara asalnya, Lebanon. Nasrullah kemudian belajar dan mengajar di sekolah pemimpin amal Syekh Abbas Al-Musawi. Pada tahun 1979,
setelah invasi Israel, Nasrullah keluar dari Amal dan beralih bergabung ke Musawi. Disitulah Nasrullah masuk ke dalam organisasi payung bernama Hizbullah yang saat itu sudah didukung Iran. Nasrullah bergabung dengan kelompok Hizbullah dan bertempur di Lembah Beka. Dalam melawan Israel, Nasrullah melakukan kajian tentang banyak hal. Nasrullah mempelajari buku-buku yang menulis berbagai hal mengenai para pemimpin Israel seperti Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon. Nasrullah menjadi pemimpin Hizbullah tahun 1992 setelah sang sahabat, guru dan seniornya yakni Abbas al-Musawi tewas dibunuh oleh tentara Israel. Di bawah kepemimpinan Nasrullah, Hizbullah menjadi lawan serius pasukan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah dipuji habis-habisan karena berhasil mengusir Israel dari Lebanon. Setelah penarikan Israel, Nasrullah berusaha membebaskan warga Lebanon yang ditahan di Tel Aviv dengan menangkap tentara Israel untuk dijadikan alat tukar pada tahun 2004. Penangkapan tentara Israel ini pun memicu perang Lebanon pada 2006. Konflik yang berlangsung selama 34 hari itu mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak sekaligus memperkuat reputasi militer Hizbullah. Hingga saat ini Nasrullah masih tetap gigih memimpin pejuang Hizbullah di Lebanon melawan Israel. Israel bereaksi keras atas desakan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak adanya jeda kemanusiaan. Netanyahu mengaku sudah berbicara hal ini dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Israel. Dia mengatakan tidak ada gencatan senjata jangka pendek tanpa adanya pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Netanyahu mencatat Israel tidak akan mengizinkan masuknya bahan bakar di jalur Gaza. Israel juga memperingatkan bahwa mereka sangat waspada terhadap serangan di perbatasannya dengan Lebanon karena kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas. Sebelumnya diberitakan Blinken melakukan perjalanan ketiganya ke Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober. Blinken bertemu dengan pejabat senior Israel ketika IDF terus melakukan serangan besar-besaran terhadap Hamas di jalur Gaza. Dalam kunjungan ini, Menlu AS itu menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk Israel. Dia juga mendesak Israel untuk jeda kemanusiaan dan memastikan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.